elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Prinsipnya adalah gelombang dipantulkan kembali jika bertemu batas dua medium. Contohnya dalam kesehatan yang sering kita dengar adalah USG. Yang kedua adalah refraksi atau pembiasan. Prinsipnya adalah gelombang berubah arah ketika melewati medium berbeda kerapatan. Contohnya dalam kesehatan yaitu lensa kacamata atau lensa Microsoft. Yang ketiga, difraksi atau pelengkungan. Prinsipnya, gelombang menyebar saat melewati celah sempit atau tepi penghalang. Contohnya dalam kesehatan yaitu alat radiologi atau sering kita dengar adalah sinar X. Yang keempat, interferensi. Prinsipnya, pertemuan dua gelombang bisa saling menguatkan, yaitu konstruktif atau melemahkan destruktif. Contohnya dalam kesehatan yang sering kita dengar adalah terapi TENS. Yang kelima, dispersi. Prinsipnya, gelombang dengan frekuensi berbeda merambat dengan kecepatan berbeda. Contohnya di kesehatan yang sering kita dengar adalah spektrofotometer medis. Jadi, radiasi elektromagnetik dapat dijelaskan sebagai bentuk energi yang dipancarkan dan merambat dalam gelombang elektromagnetik yang bisa diubah menjadi berbagai bentuk energi lain sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan kerugian kesehatan akibat radiasi. Kerugian kesehatan akibat radiasi terjadi karena radiasi memiliki energi tinggi yang bisa merusak struktur sel dan DNA di dalam tubuh. Beberapa kerugian kesehatan yang bisa timbul. Yang pertama yaitu kerusakan kulit dan jaringan. Yang kedua yaitu gangguan darah. Radiasi dapat menurunkan jumlah sel darah putih sehingga tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi. Jadi, radiasi memang bermanfaat dalam dunia medis. Misalnya, ronsen, CT scan, radioterapi. Tapi, kalau tidak dikendalikan dengan baik, bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan tenaga medis maupun pasien. Jadi kali ini kita akan membahas kewaspadaan yang harus dilakukan perawat untuk mencegah dari radiasi. 1. Mengurangi waktu pajanan. Batasi waktu berada di dekat sumber radiasi seminimal mungkin. Persiapkan pasien dan alat sebelum prosedur agar tidak terlalu lama terpapar. 2. Menjaga jarak. Radiasi berkurang sangat signifikan seiring bertambahnya jarak, hukum kuadrat vertikal. 3. Menggunakan alat pelindung diri. 4. Pemantauan radiasi. Gunakan dosimeter radiasi, mengumpulkan akumulasi dosis radiasi pribadi. Tidak membawa. Nah guys, kalian tahu nggak sih apa perbedaan panas dan suhu? Sini aku kasih tahu. Perbedaan utamanya adalah panas berkaitan dengan energi termal, sedangkan suhu lebih berkaitan dengan energi kinetik molekuler. Apa bedanya sih? Panas menggambarkan perpindahan energi termal antara molekul dalam suatu sistem dan diukur dalam joule. Sedangkan suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata molekul dalam suatu material atau sistem dan diukur dalam Celsius, Kelvin, Fahrenheit, atau Rankine. Dalam perawatan klinis, ketepatan mengidentifikasi satuan temperatur sangat penting karena berhubungan langsung dengan penilaian kondisi pasien. Namun, seorang perawat juga perlu memahami skala Fahrenheit, terutama bila membaca literatur atau instrumen medis dari luar negeri, misalnya Amerika. Sedangkan Kelvin lebih sering digunakan dalam bidang penelitian atau ilmu dasar, bukan untuk klinis langsung. Perawat bisa menyesuaikan pembacaan data sesuai standar yang berlaku, sehingga tidak terjadi salah intervensi suhu pasien, yang bisa berakibat pada kesalahan diagnosis atau tindakan. Sekarang kita akan masuk dalam pengukuran temperatur. Temperatur adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda yang berhubungan dengan energi kinetik rata-rata partikel musuhnya. Ukur temperatur yang pertama, termometer raksa. Menggunakan cairan raksa yang memuai jika dipanaskan. Yang kedua, termometer alkohol. Cairan alkohol diwarnai agar mudah dilihat. Kalian tahu tidak cara untuk mengontrol panas pada tubuh manusia? Yang pertama itu mekanisme tubuh mengontrol panas. Jika tubuh terlalu panas, pembuluh darah akan melebar untuk melepaskan panas. Penguapan keringat mendinginkan tubuh, produksi panas dikurangi. Jika tubuh terlalu dingin, pembuluh darah menyempit agar panas tidak hilang. Kontraksi otot menghasilkan panas, produksi panas meningkat. Tindakan keperawatan untuk mengontrol perubahan panas itu ada di yang kedua. Untuk mencegah panas terlebih, memberikan cairan cukup, kompres hangat di lipakan tubuh, menyediakan ventilasi yang baik. Panas utama tubuh manusia dihasilkan dari proses metabolisme, yaitu reaksi kimia yang terjadi ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi.